kalian semuanya? Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, ceria karena kan baru awal bulan nih ya. Masih semangat terus seperti saya Kak Rose yang siap menemani Anda di acara Rooming No Secret. Dari dunia yang menemani kita hari ini. Sebelum kita ke beberapa bintang tamu, kita mojok dulu yuk. Kita lihat apa sih yang lagi ramai dibicarakan, menjadi perhatian publik, menuai banyak pro dan kontra. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata yang kemudian diunggah di dunia maya, kemudian menuai komentar juga di dunia maya tentunya ya. Ini adalah soal Z, si JKT48. Ini anaknya Fadli kan? Tuh. Nah dia itu di komen, ada yang namanya, aku namanya polisi idol gitu ya. Kalau Z ini kan biasanya kalau JKT itu ada penampilannya kan namanya teater ya, teater gitu. Terus dia mengomentari postingan Z yang lagi nonton konser di Semarang. Iya, konsernya apa namanya konsernya? Way to Earth. Wave to Earth. Oke, baiklah. Mohon maaf kalau aku nggak ngerti ya. Ini komentarnya gini, teater nggak pernah, giliran nonton konser selalu paling update. Udah lalu kalau emang udah nggak niat jadi idol, grad aja, maksudnya graduation ya. Males juga lama-lama lihat dia cuma yang sekarang cuma numpang nama JKT di belakang namanya katanya gitu ya. Nah ini yang panas ternyata adalah ibunya Z. Coba kita lihat komentarnya langsung, di komentarnya sama ibunya Z. Ini aku bacanya sudah dari jauh banget gitu ya, kayak abis dia komentar dulu. Ini ada teleponnya nih, kayak ada orang yang dokter giginya, oh dia nunjukin bukti bahwa Z itu emang sakit hari itu ke dokter gigi gitu kan. Terus dia komennya, sebelum komen dia bilang gini, abis ini sih pasti ngomel karena mamanya nanggepin orang negatif yang gak penting juga dalam hidupnya. Tapi namanya orang tua pasti sakit hati kalau anaknya selalu dipojokkan dengan kata-kata negatif. Nah ini klarifikasi ibunya ya, bunyinya adalah gini. Sebenarnya suka nggak mau nanggepin hal-hal negatif, selalu di DM ke saya, kalian nggak tahu 100% kehidupan pribadi seorang, tiap hari, tiap jam orang itu ada kegiatan apa, ada kondisi apa, dan nggak perlu juga kita share kehidupan kita ke sosmed sedetail itu. Hari Kamis lalu itu, anak saya sampai harus balik ke rumah dulu, karena ada janji 2 dokter. Apa salahnya kalau malam dia ikutan nonton konser? Dan lagi semua itu juga sudah diatur jadwalnya sama manajer dia, nggak bisa sembarangan aja dia mau ini itu tanpa persetujuan siapa tuh? JOT apa sih? Oh manajemen JKT ya. Iya tapi ya itulah namanya kan suara fans gitu ya. Tapi ini ibunya sudah klarifikasi bahwa ya emang dia juga sakit waktu itu ke dokter dan udah izin ya, ada 2 hal yang diklarifikasi. Coba kita lihat lagi komentar netizen menanggapi jawaban ibunya ya. Agree dan akhirnya pindah haluan ke Ella yang vibesnya mirip kayak si pas masih, oh ini agree tentang udahlah sih keluar aja gitu, graduate aja gitu ya. Tunggu aku belum selesai bacanya. Tadi kepo kan. Yang vibesnya mirip kayak Z pas masih bocil, cheerful dan positive vibes. Sih sekarang udah kayak artis jatuhnya ketimbang idol JKT katanya. Yang berikutnya komentarnya adalah, lagi lanjut, setuju kadang saya ngerasa kayaknya dia nggak butuh kita lagi deh. Gitu rada kecewa sih sebenarnya. Berikut lanjut, dulu masih butuh fans banget ya. Berikutnya lagi, padahal udah pernah dikasih tahu juga kalau dia ada cedera di punggung, masih mau maksain teater. Emang dasarnya lu nggak suka aja sama, oh ini yang belain ya. Mau pakai dalih, gue lebih suka di zaman tim J lah atau apalah. Kalau nggak suka ya bakal tetap nggak suka. Yang berikutnya ada komentar apa lagi? Ya ini pokoknya ini ada beberapa fans gitu yang menganggap kok kayaknya si ini kurang, interaksinya terhadap fansnya tuh kurang. Biasanya kan mereka kadang kalau dikasih hadiah sama fans itu terus ditunjukin, dipamerin gitu ya. Jadi dianggap fans itu menganggap kok sih kurang menghargai pemberian dari para fans. Ini memang budayanya mereka seperti itu ya. Idol itu juga membuka interaksi dengan fansnya sehingga terjadi komunikasi gitu sih. Ini ngomong-ngomong soal interaksi ya, ini ada lagi nih yang menarik interaksinya dengan pemilik acara ya. Di Sawer, wah kalau yang ini sih seneng sekali ya. Kalau aku yang dapat bini pasti aku pamerin. Dasar tukang pamer. Ini ada BCL, dia mengisi acara di Makassar ya. Pembukaan sebuah brand gitu, kemudian dia nyanyi terus disawer uang segepok, sekaret, dikaretin duitnya. Berapa satu lembarnya? 100.000 atau pokoknya segepok ya. Coba kita lihat, kita teliti berapa itu. Berikut ini.
sampai mendekat ke layar, lo lihat warnanya apa ya kan? Warnanya apa sih? Biru ya? Biru atau biru keabu-abuan? Hah? 10.000. Ini maksudnya RP atau S gitu, garis-garis. Kan udah komen, coba. Ikut senang ya. Ikut berdoa mudah-mudahan aku juga dapat rezeki berkepok-kepok gitu. Semua dapat ya, amin. Ya berikutnya coba kita lihat komentar netizen. Yang disawer lebih banyak duitnya katanya gitu. Ya, lagi berikutnya. Rezeki dari Allah buat suaminya. Lanjut, ini maksudnya gimana? Itu komentarnya baru kepikir kemudian ya. Itu pelunasan kayaknya kurang 10 juta. Ini julid banget ya. Mungkin aduh, aku nggak lanjut atau komentar. Silakan dipikir sendiri. Ya berikut komentarnya. Jatuh pamor BCL disawer di atas panggung dengan pecahan 50.000 diikat karet gelang. Kayak penyanyi Elekton. Penyanyi Elekton tuh ini kan gitarnya gini ya, yang 2 tingkat itu ya. Yang berikutnya, sama kayak aku kalau disawer suara langsung goyang katanya. Oke, itu adalah cerita-cerita seputar dari dunia hiburan ya. Sekarang kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Ada Inara Rusli gitu. Nah, ini kita ikuti saja perjalanannya seperti apa dari mulai kasus sebelum dia bercerai, kemudian bercerai, sampai sekarang ini masih ada banyak perselisihan yang belum selesai terkait mengenai kesepakatan mengenai uang bulanan, harta gono gini. Kemudian juga ada beberapa kasus hukum ya, Inara dilaporkan oleh mantan suaminya Virgon dalam beberapa pasal, demikian pula juga Inara ada juga ini saling tahan-tahanan gitu. Kemarin pengacaranya Inara mengatakan sudah ada titik terang. Seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Inara Rusli, perempuan kelahiran 1993 yang merupakan mantan girl band Beksa ini pernah menikah dengan Virgon pada 2014 dan dikaruniai 3 anak namun bercerai pada 10 November kemarin setelah 9 tahun menikah. Perceraiannya diwarnai dengan isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Virgon, di mana diungkap sendiri oleh Inara hingga kemudian Inara dan Virgon saling lapor. Pasca bercerai, Inara dan Virgon masih berseteru tentang harta gono gini, salah satunya berupa royalti lagu hingga dilakukan sidang mediasi pengalihan royalti lagu pada 28 Februari kemarin. Inara yang menangis karena Virgon belum mencabut laporan dugaan ilegal akses kepadanya ini, anak sulungnya Starla sakit namun tetap profesional bekerja sebagai model fashion show. Benarkah royalti lagu untuk harta gono gini sudah menemui titik terang? Dan benarkah Inara hanya mendapatkan uang nafkah anak sebesar 20 juta sebulan dari Virgon setelah bercerai? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Inara. Kasihan tuh, ibu-ibu masih. Sakit apa sih kemarin Inara? Aku sih belum cek darah, cuman kemarin sempat demam. Anak-anak juga sakit? Bener-bener kemarin banget, malam itu selesai acara dari jadi Muse buat Kak Sheila Sokia. Itu malamnya demam, perjalanan pulang itu aku meriang langsung ke UGD, kan balik ke RS. Jadi langsung ke UGD dulu, minta nebul karena aku batuk pilek kan. Sama suntik infus sama suntik vitamin. Masya Allah, ini dan sambil jagain anak-anak juga. Iya, terus alhamdulillahnya besok aku udah siang udah mendingan, anak-anak juga udah better, kita udah boleh pulang. Jadi bener-bener kemarin itu malam udah baru balik ke rumah. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, ini kita lihat dulu perkembangan kasusnya seperti apa ya. Ada postingan, Bu, postingan ini ya sudah ada titik terang katanya. Iya kan artikel nih. Kita pengen tahu nih beneran udah ada titik terang nih kok pengacara kamu ngomong di tanggal 28 Februari. Kan ya kita sih berharap yang terbaik ya. Masih tetap ada titik terang atau titiknya mulai buram lagi. Kadang kan terang, buram gitu. Astagfirullah. Gimana? Iya sih, alhamdulillah dari Virgon sendiri kemarin kita sempat mediasi, ketemu secara langsung, ngobrol tanpa adanya pendamping dari pihak lawyer kita berdua. Jadi lebih jelas lah kemauan satu sama lain maunya seperti apa. Oh jadi masing-masing didampingi pengacara? Enggak? Oh jadi cuma kamu sama Virgon aja? Iya. Kan kemarin sempat yang di akhir tahun kan didampingi keluarga tuh. Kalau ini cuma berdua aja? Iya. Berdua aja? Oke, terus? Memang kan dari awal juga, dari sebelum kasus ini jadi panjang kayak gini kan, waktu kita masih bertemu sama abang aku sama om dia kan, memang permintaan kita tuh kayak gitu. Maksudnya kita ketemu tanpa pendamping, pengacara, kita tentuin formulasinya maunya seperti apa, poin-poinnya, baru nanti
terserah deh baru nanti sama-sama dipertimbangkan gitu sama lawyer masing-masing nanti baru maunya seperti apa gitu ya kan. Tapi kan jadinya panjang sana sini jadi ya alhamdulillah tapi kemarin pas sidang mediasi itu sudah ketemu udah ada komprominya ada. Iya. Nah ini kan kemarin juga terkait ada banyak masalah mengenai ketidaksepakatan mengenai jumlah, belum lagi ada mengenai kasus hukum. Apakah mengenai kasus-kasus hukum itu juga masuk ke dalam perjanjian yang sudah menemui titik terang itu? Iya, insya Allah. Insya Allah, oke baiklah. Cukup alot kah pada saat itu suasana? Atau cukup adem atau? Apa ya, aku ya cukup bersyukur lah maksudnya dengan segala kelelahan mental karena ya biar gimana pun orang kalau misalkan ngerasa orang yang salah tapi gimana sih masih diungkit gitu maksudnya permasalahan yang udah sedangkan aku udah berusaha untuk bukan melupakan ya tapi berusaha untuk ya udah mengesampingkan itu gitu. Aku cuman pengen ngebahas formulasi ini supaya cepat selesai masalahnya gitu, nafkah anak, udah gitu. Jadi aku nggak mau lagi bahas yang udah lewat lah, ya kan masa lalu apa segala macam itu jadi kekuras lagi gitu. Kita punya mental, kita punya batin gitu. Jadi di depan hakim mediasi buat apa, hakim mediatornya buat apa gitu, karena kan itu pengadilan negeri bukan pengadilan agama kan, jadi nggak sesuai dengan kamarnya. Siapa yang mengungkit masalah? Virgonnya? Iya. Virgonnya? Jadi ya udahlah, yang penting kan dianya udah sama-sama sepakat lah. Yang penting kan ke depannya seperti apa perjanjiannya ke depannya, yang belakang udah lewat ya udahlah gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau boleh tahu harapan dari pihak sana tuh apa sih terhadap kamu? Apa ya, mereka sih pengennya ya aku terima itu sebagai penghasilan. Maksudnya? Penghasilan dari Virgon. Jadi kalau misalkan sebagai royalti kan aku masuk dalam perjanjian kontrak. Meskipun aku minta kayak nggak perlu masuk ke dalam perjanjian kontrak, cuma tambahin adendum aja bahwa nomor rekening aku masuk ke sana gitu. Tetap nggak bisa dibongkar pasang maksudnya perjanjian kontrak yang sudah ada di antara mereka gitu. Jadi kamu terima bulat aja udah segitu? Iya, jadi aku terima bulat sesuai kesepakatan nominalnya berapa dan itu dihitung sebagai penghasilan yang dibagi ke aku. Gitu. Sampai anak-anak dewasa usia 21. Oke, dan kamu udah sepakat dengan itu? Iya. Oke, baiklah. Dan ini juga kemarin kita lihat ya ketika kamu ada di podcastnya Dr. Richard juga kan sempat cerita gitu tentang ya ada kesusahan kadang-kadang yang udah disepakati berapa terus kemudian ternyata realisasinya nggak seperti itu gitu ya. Ada cuplikannya? Coba kita lihat. Cuplikan wawancaranya di podcast Dr. Richard. Dari awal kan dia memang transfer untuk anak-anak. Tapi ya sangat-sangat jauh lah dari nominal yang biasanya dia tahu. Keputusan hakim berapa? 75. Tiap bulan itu untuk anak-anak tok ya, itu 55. Itu 55 untuk sekolah, juta. Ya untuk sekolah, untuk bayar kursus, nutrisinya mereka, kayak gitu-gitu. Bulan pertama kami pisah itu dia transfer 15. Oke. Setelahnya sampai hari ini dia transfer 20. Oke, ini kan juga ya kayaknya ada banyak orang juga mengalami hal yang kurang lebih sama di kesepakatan berapa, tapi realisasinya kan kadang-kadang suka iya, kadang-kadang suka enggak gitu. Itu kalian bicarakan juga nggak? Iya, justru aku ngomong di situ kenapa nominalnya aku tentukan segitu, karena pertimbangannya harus ada, biarpun ada selisih misalkan, itu kan aku harus ada persiapan untuk ngumpulin anak-anak nanti di masa depannya. Entah mereka mau kuliahnya di mana atau mau tambahan khusus apa, kita nggak pernah tahu kan. Atau ada kebutuhan darurat lainnya gitu. Kalau misalkan amit-amit misalkan tiba-tiba dedinya kenapa-kenapa atau misalkan ada bermasalah di karirnya, kita kan nggak terlalu, anak-anak ini nggak terlalu gimana ya, masih ada pegangan lah gitu. Dan kenapa aku bisa nentuin nominal segitu? Karena ya kamu ngitung inflasi dan lain sebagainya. Aku ngitung inflasi, satu, kedua
Ya apa ya, penghasilan dia ini kan ada penghasilan yang nggak tetap dan penghasilan tetap, ada passive income dan ya active income. Kalau ya aku nggak bisa mengandalkan dia yang active income-nya ya kayak dari off air kayak gitu karena kan nggak nentu. Tapi kan yang passive income aku udah tahu berapa dari digitalnya kayak Dari gitu. royalty-nya. Iya kayak gitu. Aku udah tahu nominal yang dia dapat berapa. Jadi aku perhitungan itu ya berdasarkan dari sana gitu. Oke, baiklah. Tapi udah beres ya. Kalau misalnya dia ternyata ada tidak sesuai ini, jadi akhirnya per bulan nih kesepakatannya. Belum tahu kalau untuk sistem pembayarannya mau per berapa bulan atau mau langsung bayar di depan atau mau gimana aku nggak tahu. Belum dibicarakan. Belum. Karena masih ada pertemuan lagi nanti di tanggal 6 untuk sidang mediasi. Ini akhirnya gimana prosesnya? Akhirnya kamu bisa ngomong lagi, ketemu lagi gitu. Setelah kemarin kan katanya deadlock tuh yang habis akhir tahun tuh kan. Udah sepakat rame lagi. Gimana akhirnya prosesnya bisa ketemu lagi, ngobrol lagi gitu? Siapa yang menghubungi duluan? Nggak ada yang menghubungi duluan. Yang menghubungi duluan sebenarnya kakakku. Karena dia pengen tahu, maksudnya Virgon ini maunya apa. Cuman menurut Virgon mungkin karena ya sebagai kakakku ya wajar aja dia panik adiknya jadi naik sidik kan. Jadi dia menanyakan halnya ke sana, lebih ke arah sana, bukan masalah nafkah ini. Jadi menurut Virgon nggak objektif katanya. Ya gimana? Ya dia kan biar gimana pun harus tetap ngejelasin kan mau dia apa. Gitu. Terus sampai di blok kan nomor abang aku. Gitu. Terus kenapa aku tanya setelah kemarin sidang mediasi, aku tanya lagi kenapa kok berubah-berubah, dia jelasin sendiri kenapa aku berubah-berubah. Kenapa? Ya karena banyaknya opini lah dari di luar aku ya, maksudnya di luar dari pendapat aku yang berseliweran gitu. Jadi dia mikirnya kayak apa bener aku kayak gitu, maksud aku dia punya nomor aku, kenapa nggak nanya langsung ke aku gitu. Sabar ya. Tunggu, kasus kamu udah naik sidik benar? Kasus yang kamu dilaporin katanya mengakses secara ilegal sosial media milik pada saat itu masih suami sah kamu? Iya. Itu naik sidik? Naik sini. Masih berjalan ini? Masih. Itu nggak dicabut? Belum. Masuk dalam kesepakatan nggak? Insya Allah masuk. Dia sih bilangnya masuk. Kita lihat ini kemarin Inara sakit masih harus kerja ya. Tunjukin. Sampai capek. Tunjukin nih ya, tolong dong nih orang-orang nih ya. Kalaupun nggak mungkin nggak setuju sama bapaknya, sama ibunya nggak suka, pikiran anak-anaknya dong, ya. Pikiran anak-anaknya kan butuh orang tua ya. Orang tua tuh bukan cuma ibu, bukan cuma bapak. Kalau dua-duanya masih hidup, ya, ada baiknya kan anak-anak itu tumbuh bersama bapak ibunya. Ini buat siapapun yang mendengar deh, nggak usah ikut menabuh genderang perang orang lain. Kalau itu kaitannya apalagi tentang anak-anak. Ya, ini lagi flu, lagi sakit gitu ya. Anak-anaknya juga 3 lagi sakit. Sabar ya. Kok aku yang sabar sih? Aku aja yang capek banget, capek banget. Tapi kamu nggak mikirin pasti ini. Ini ada tanggung jawab yang harus kamu tetap kerjain. Iya. Orang mungkin ada yang lihat, Inara kenapa sih ngoyo banget gitu. Ngoyo banget kerjanya. Kerja kan buat siapa lagi kalau bukan buat anak. Kalau buat diri aku sendiri, orang-orang terdekat aku tahu kok bahwa aku dulu waktu masih jadi istri, dalam keadaan full ibu rumah tangga di rumah, aku buka usaha. Aku bikin masker kefir. Mungkin sebagian orang udah pernah jadi customer aku juga kali ya. Aku jualan online aja waktu itu.
jual kecil-kecilan awalnya karena itu kan tadinya buat pakai pribadi kan. Terus karena aku kayak banyak ngasih testimoni bagus-bagus gitu, akhirnya orang pada mau beli rame. Jadi aku jualan itu aja. Aku nggak mau ambil kerjaan syuting, nyanyi atau apa, walaupun tawaran banyak datang. Cuman aku udah komit, aku mau jaga anak-anak, aku mau ngelayanin suami. Aku mau jadi ibu rumah tangga aja. Karena aku tahu rasanya sebagai anak yang kehilangan figur ibu gitu. Aku tahu rasanya. Jadi apa yang aku usahakan itu ya buat anak-anak, buat siapa lagi. Hati aku juga maunya aku stay di rumah. Jaga anak-anak, lihat tumbuh kembang mereka. Tapi kan untuk bisa tumbuh kembang secara sempurna, secara cukup kan butuh biaya ya Kak. Dan bener kata orang-orang, kita nggak bisa berpangku tangan aja, menadahkan tangan ke bapaknya anak-anak doang gitu, yang saat ini udah bukan jadi suami aku lagi gitu. Jadi ya mau nggak mau ya aku juga harus kerja gitu. Walaupun orang mungkin bilang kayak bukan dari sini penghasilan udah cukup, ya biaya hidup anak-anak itu buat kalian aja segitu besar kan, itu per bulan. Kalau kita akumulasikan berapa selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan, apakah kita tidak perlu menabung? Kita lihat beberapa pandangan netizen begitu ya. Ini sekalian mungkin perlu dijabarin juga. Ini kadang-kadang juga komentar netizen yang kontra itu dijawab juga sama netizen yang pro gitu ya. Kita lihat beberapa di antaranya. Coba kita baca komentar netizennya. Satu misalnya ada, Kak, Inara drama banget asli, takut nggak bisa nongki-nongki lagi naik mobil sport bareng teman-teman sosialitanya ya. Kenapa gengsi nyekolahin anak di sekolah yang SPP-nya 1 juta per bulan, tanda tanya begitu gitu ya. Ya kalau orang tuanya mampu kenapa enggak. Yang berikutnya, oke. Kapan sih Nara, kamu kapan nongki-nongki sama sosialita, kok kamu nggak diajak? Kenapa? Kapan kamu nongki-nongki sama sosialita naik mobil mewah sih? Kok nggak diajak? Pusing banget lihat orang yang malah nyalahin Inara dan nyalahin kenapa sekolah di swasta. Gimana ya cara ngasih taunya katanya gitu. Susah emang. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Kalau udah cerai ngasih 20 juta bukannya udah bagus ya? Masih tanggung jawab. Kan lu juga kerja. Kenapa emang salah kerja buat nafkahin anak juga kalau emang 20 juta itu nggak cukup? Katanya dulu lepas nikah buat nafkahin anak-anak. Emang risiko single parents kan gitu. Kenapa apa harus didramatisir? Oke, ini yang aku mau komentarin. Inara nggak perlu komentar. Ya aku komentar aja. Ini yang menjadi concern kita sebagai perempuan semuanya ya. Akhirnya kebanyakan perempuan itu punya standar terendah banget gitu. Iya. Rendah banget kalau ketika dia bercerai, ketika dia punya hak asuh anak, standarnya rendah banget. Bare minimum. Dikasih syukur gitu, nggak dikasih ya kita usaha sendiri. Nggak, kita harus punya standar tinggi ya. Karena ini buat anak-anak, bukan buat ibunya. Ya. Buat anak-anak. Kalau buat anak-anak ya kita kalau bapaknya harus tanggung jawab segitu ya segitu. Betul. Gitu ya. Kecuali kalau bapaknya nggak mampu. Dan ini kan juga cara kita mendidik anak perempuan kita untuk bisa menentukan bare minimumnya dia. Iya. Dia diperlakukan seperti apa yang sepantasnya, Iya. seminimumnya. Jadi tolong jangan disamakan bare minimum kalian yang sangat-sangat rendah itu untuk disamakan ya, distandarisasi ke semua orang. Ya mungkin ada dua ya. Memang kita tetap harus berusaha, gitu Iya. ya, berusaha ya kan, berusaha negosiasi itu kan namanya usaha. Iya. Tapi kalaupun emang usahanya itu udah mentok ya, memang akhirnya kita berpasrah mencari jalan keluar gimana yang terbaik. Ya. Iya. Tapi bukan berarti belum apa-apa kita udah, ya udah kan udah bagus sampai segitu, udahlah disyukurin aja. Ya kalau buat aku sih ya, kalau memang punya tenaga untuk berjuang, berjuanglah, berdoalah gitu ya. Iya. Tapi jangan menganggap bahwa kalau bapaknya terus udah cerai, terus bapaknya ngasih kadang ingat kadang enggak, itu dianggap sesuatu yang wajar. Enggak, itu tidak wajar. Ya setuju ibu-ibu semua di sini? Itu tidak wajar. Kalian punya anaknya sama-sama, ya dibiayain dan tugas. Iya. Tugas bapak itu memang membiayain ya. Kami ini sebagai orang yang muslim, insya Allah orang yang mukmin, kami mengimani bahwa laki-laki itu kepala rumah tangga,
Dan dia walaupun sudah bercerai masih ada kewajiban terhadap anak-anaknya sampai anak-anaknya dewasa. Ya itu kan juga ya kan tanggung Ya, jawab ya. Kalau perempuan malah sampai nikah. Oh iya kalau Iya. udah nikah barulah bapaknya. Iya. Dosanya anak aja yang nanggung, bapaknya bukan masih. Iya. Kita lihat dulu yang berikut bintang tamu kita selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumping Musik.